Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bunda-bunda. Share lagi kegiatan hari ini ya. Halo teman-teman dan bunda-bunda, gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin tanpa satu kekurangan apapun. Amin. Oke, izin share kegiatan saya hari ini ya. Jadi pagi hari ini setelah antar si kakak, saya itu lagi males gitu ya mau masak. Jadi tadi tuh mampir ke toko kue langganan saya sekalian mau beli sarapan. Nah, di sini selain saya itu beli kue-kuean seperti ini tuh saya sama Mas Bojo ya. Tadi tuh Mas Bojo beli lumpia, kemudian ada donat, gula gitu buat si kakak, ada cupcake kecil buat si kakak juga. Saya beli kue lumpur dan juga yang terakhir itu saya beli karamel. Nah, kalau untuk sarapannya sendiri sebenarnya kue-kuean itu udah sarapan ya, tapi saya tuh nggak afdol kalau masih belum makan nasi. Ini tuh saya beli satu mika nasi campur, kemudian satu mika nasi apa ini ayam crispy ya, itu buat Mas Bojo. Nah, nasi campurnya udah saya makan. Itu nasi campurnya tadi dengan harga Rp5.000 aja ya teman-teman dan bunda-bunda. Nah, ini Mas Bojo saya bilangin makan nasinya apa lumpia, ternyata Mas Bojo itu lebih milih lumpianya dulu dimakan. Kalau saya malah makan nasinya dulu, kemudian ini saya mau makan kue lumpurnya saya. Oh ya, ketinggalan tadi saya juga beli sule ya, atau susu kedelai. Jadi ya sarapan pagi hari ini seperti inilah ya. Setelah makan nasi baru saya makan kue lumpurnya. Nah, berhubung barusan udah sarapan dan ini teman-teman bisa lihat ya, bunda-bunda juga bisa lihat, tumpukan cucian piring kotor saya ini benar-benar numpuk banget. Karena ini tuh dari kemarin saya belum sempat nyuci piring. Karena ya kemarin itu agak nggak enak badan, kepala pusing, meriang, kayaknya masuk angin gitu ya. Jadi pagi hari ini setelah sarapan, setelah nganterin si kakak, baru deh saya eksekusi untuk cuci piring. Jadi mohon jangan salfok ya, karena banyak banget cucian piring kotornya saya, mulai dari wajan, kemudian wadah-wadah untuk lauk, piringnya juga numpuk banget segitu banyaknya, karena ya emang dari kemarin saya tuh belum sempat cuci piring. Nah, jadi seperti ini ya cara saya untuk cuci piring. Semuanya itu saya sabunin dulu seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai nanti baru saya bilas satu persatu. Di sini juga ada kaleng kerupuk, kemudian telenan, sendok-sendok, terus ada serokan buat ya untuk goreng-goreng ayam, tempe, tahu. Pokoknya semuanya peralatan tuh numpuk di wastafel itu. Sebenarnya biasanya Mas Bojo itu mau gitu bantuin ya, tapi karena kemarin ada kerjaan jadi ya nggak bisa bantuin saya juga. Saya juga bilang udah biarin, biar besok pagi aja saya yang cuci piring dan juga perabotannya. Jadi ya udah, sekarang karena saya udah baikan, udah sehat, jadi ya udah langsung aja dieksekusi seperti ini. Nah, ini udah selesai saya cuci sabun semua. Jadi ini tinggal dibilas-bilas aja sampai bersih semuanya. Dan saya tata-tata di rak yang emang udah saya sediain untuk mengeringkan piring yang udah basah-basah seperti ini ya. Ini tuh emang bener-bener banyak banget. Jadi tolong sekali lagi teman-teman dan bunda-bunda jangan salfok ya. Nah, kalau teman-teman sama bunda-bunda pernah nggak sih numpukin piring kotor sebanyak ini di rumahnya? Entah itu karena males atau ya karena sakit seperti saya. Kalau saya sebenarnya emang sering banget ya. Lebih tepatnya ke males untuk cuci piring. Padahal cuci piring itu nggak ada lah ya 1 jam gitu. Tapi nggak tahu kenapa agak males aja emang kalau nyuci-nyuci perabotan seperti ini. Nah, ini udah hampir selesai. Sekarang saya mau nyuci magicom ya, karena saya juga mau sekalian masak nasi beserta lauk-lauknya. Tapi sebelumnya ini harus saya cuci dulu magicomnya. Lebih tepatnya dalam magicomnya itu ya, yang untuk nanak nasi.
Setelah ini udah bersih, langsung saya isi beras dan langsung saya cuci juga berasnya. Oh ya, ini tuh saya masak agak banyak ya, karena sekalian hari ini itu bertepatan sama 17 Agustus. Nah, ini tuh di kampung saya atau di daerah saya ini lagi mengadakan tasyukuran untuk 17 Agustusan. So, kira-kira apa aja ya yang bakalan saya masak untuk tasyukuran hari ini? Nah, untuk yang pertama saya itu mau masak ayam, tapi karena ini ayamnya beku saya taruh di freezer, jadi saya rendam dulu di air supaya nggak terlalu beku, nantinya mau saya masak. Nah, ini sambil nungguin ayamnya gitu, ini tuh saya mau kasih bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya sederhana banget, yaitu ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada kunyit, gula merah, garam, penyedap rasa, terus ada ini ya, apa namanya, ketumbar. Nah, itu saya ulek jadi satu semuanya. Oh ya, gak lupa saya tambahin sedikit asam ya, biar rasanya tuh makin jos. Nah, kalau bumbu seperti ini tuh sebenarnya saya diajarin sama emak saya atau mbah saya ya, tapi saya kebiasaan manggilnya tuh emak. Untuk menu kedua ini tuh saya mau oseng-oseng buncis sama wortel. Nah, itu bumbunya gampang banget, cuman saya kasih bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Oke, itu udah saya oseng-oseng sambil nungguin bumbunya layu atau harum. Ini saya mau potong-potong ayamnya saya supaya nggak terlalu besar-besar banget. Sebenarnya di sini ayamnya tuh masih agak beku ya, jadi agak susah gitu dipotongnya. Jadi ya udah, ini saya usahain aja untuk potong sebisanya saya. Walaupun nggak sinkron, nggak simetris, tapi nggak apalah ya. Nah, kalau udah dipotong-potong, saya cuci lagi ayamnya. Kemudian saya mau ungkep dulu ayamnya pakai bumbu yang tadi nih. Nah, ini ya, saya aduk-aduk, kemudian saya rebus. Untuk sisa bumbu yang ada di cobek ini saya bisa pakai untuk bumbu tempe dan tahunya saya. Jadi nanti tempe dan tahunya saya bisa saya goreng juga. Nah, seperti ini ya, tinggal direndam aja. Oh ya, kalau yang hijau-hijau itu tuh seradri ya. Jadi ini seradrinya bakalan saya campur di oseng-oseng buncis wortelnya saya. Nah, karena ini jamnya udah mepet banget ya, jadi 2 kompor sekaligus langsung jalan ini ya teman-teman dan bunda-bunda. Itu untuk yang sebelah kiri ayamnya masih saya ukep. Kalau untuk yang sebelah kanan ini oseng-osengnya udah saya tambahin bumbu pelengkap lagi ya, seperti garam, gula, penyedap rasa, kemudian saya tambahin saori dan juga sedikit kecap. Dan tadi juga udah saya tambahin sedikit air supaya lebih lunak lagi wortel dan buncisnya. Setelah itu tunggu sampai airnya menyusut sudah. Oke, setelah barusan itu oseng-oseng saya udah mateng, sekarang lanjut saya tuh mau goreng tempe dan tahunya saya. Itu wajannya juga udah siap ya, walaupun minyaknya itu ternyata belum panas ya, karena ini emang saya udah buru-buru banget. Sedangkan tasyukurannya itu tuh habis maghrib. Nah, ini tuh di masjid udah bunyi gitu loh ya, kalau namanya di sini kiroah udah munalik gitu. Jadi ini saya percepat aja untuk gorengnya ya. Nah, kalau untuk ayamnya saya ini udah mulai mau matang karena harus agak lama saya ya untuk ngungkepnya supaya dalamnya itu juga meresap matang gitu bumbunya ya. Nah, di sini nggak lupa juga saya bolak-balik ya tahu dan tempenya saya karena takut gosong. Kemudian ini saya cek-cek lagi ayamnya apakah sudah matang, apakah sudah meresap bumbunya, apakah sudah enggak merah gitu di dalamnya ya. Dan ternyata masih kurang sedikit, jadi ya udah saya diemin dulu. Kemudian ini saya angkat tahu tempenya dan itu ayamnya sudah saya matikan juga kompornya. Lanjut saya langsung mau goreng ayamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman dan bunda-bunda. Ini udah siap, tinggal nungguin Mas Bojo berangkat ke musola. Jadi seperti inilah ya. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Andrianto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.